Lu Wahyu, mana Wahyu? Udah di Roti udah. Nah, alhamdulillah udah di. alhamdulillah. Tahlil udah. Udah di. Haji kok maju. Ini diisi setan nanti kalau mati. Maju bapak maju, bapak apa nih? Iya kenal kemarin ya. Maju ya. Jadi mau maju kayak sama kayak musuhan ya. Jangan kena kipas. Ayo Bapak Ibu perhatikan Bapak, Ibu ada. Kita alhamdulillah pada saat ini tentunya kita bersyukur kehadirat Allah. Bahagia banget kita bisa jadi ya, bahagia kita jangan dengan ibadah kita. Bahagia kita dengan pertolongan Allah sehingga kita bisa ibadah. Ya, hati-hati. Pertolongan Allah malam ini bersama kita sehingga dengan pertolongan Allah kita bisa ngaji ya. Apa tujuannya kalau kita sekarang bersyukurnya kepada inayah Allah agar diantara kita jangan merasa takabur dengan ibadah, sebab yang namanya sombong itu jangan-jangan dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan. Dengan ibadah pun kita nggak boleh sombong. Sombong dalam ibadah itu dinamakan apa? Ujub, ya. Ujub itu jadi membanggakan diri dengan adanya ibadah. Wal ujub yuhbit thawabal amal, ya. Udah pasti para ulama sepakat bahwa sombong dengan ibadah itu bisa membatalkan pahala ibadah. Ya. Walaupun kita beribadah, kalau disombongin berarti ujub, dan ujub itu adalah muhbit li thawabil ibadah, menghilangkan ganjaran ibadah ya. Maka syukur kita malam ini dikasih kekuatan setelah 1 bulan kita berpisah ketemu lagi, yang semuanya ini jelas kehendak atau kekuatan inayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita hadir di ngaji ini menyebabkan kita semua dapat redho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita kemarin masih di Bismillah ya kalau nggak salah. Ya, ngajinya dulu, ya ngajinya sebulan sekali. Ya udah terlalu sering lah buat kita mainnya. Ada yang setahun sekali kan, malah ada yang ngaji. Ngaji kita masih ngomongin soal Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kalau kita lihat keterangan para ulama, Quran itu beberapa surat, beberapa ayat, beberapa huruf, tapi semuanya kumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, Bismillahirrahmanirrahim juga maknanya ngumpul dalam huruf ba, bi. Artinya apa? Kata Allah, bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Bahasa kitanya dengan kehendakku yang telah terjadi, dan dengan kehendakku yang akan terjadi pasti terjadi. Paham masalah ini? Dengan aku yang sudah terjadi, dan dengan aku juga yang akan terjadi. Ya. Paham udahlah. Segala kejadian yang terjadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam ya, itu semuanya kehendak Allah, dan yang akan terjadi pun jelas sesuai dengan kehendak Allah. Ambil contoh Pak Haji Moko yang lagi ramai pilpres, walaupun saling sikut kita kata pengikut Lanjar kudu Lanjar, pengikut Prabowo kudu
Gibran. Istilahnya. Ya, wakilnya Gibran. Kata yang menyebut Anies dulu, amin. Itu kan keinginan. Tapi yang akan terjadi nanti yang jadi presiden siapa? Yang berkehendak Allah. Ya, sekarang lagi rame kecurangan segala macam, curiga ini itu. Ya walaupun curang di double juga tetap aja yang terjadi itu yang jadi kehendak Allah. Jadi nggak mumet das, nggak puyeng kepala kalau udah begitu ya. Itu semuanya ngumpul dalam huruf ba dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbicara soal apa kalau nggak salah hukumnya Bismillah ya. Itu baca Bismillah ternyata ada yang kategori wajib, ada yang kategori sunnah, ada yang kategori sunnah kifayah, ada yang kategori makruh, bahkan ada yang termasuk haram. Di mana yang wajib? Saat kita sholat, kalau kita ikut kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i atau nama beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun imam-imam yang lain tidak mewajibkan ya. Sebab apa? Sebab Bismillah itu tidak dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah ya. Jadi kalau seandainya ada orang beriktikad seperti Imam Syafi'i bahwa Bismillah termasuk Fatihah, berarti wajib baca Bismillah. Kalau ikut imam lain maka hanya sebagai pelengkap dalam pahala. Sebab apa? Tidak laisat min ayatil min suratil Fatihah. Kalau imam lain mengatakan bukan termasuk surah, itu hanya sunnah dibaca setiap kita mau baca Al-Quran ya. Yang makruh atau yang sunnah setiap kita melakukan sesuatu yang memang itu kegiatan kita diridhoi oleh Allah, oleh baginda Rasul atau termasuk syariat Islam, maka disunnahkan untuk membaca Bismillah ya. Saya udah cerita belum kemarin? Ini udah dewasa semua, nggak ada anak kecil. Termasuk kita bersetubuh dengan istri kita. Kira-kira itu termasuk perintah Allah apa enggak? Jawab aja mau. Ya perintah Allah lah. Ya kalau bukan perintah Allah, paham balik nggak boleh dekat-dekat. Nah itu karena perintah Allah, maka disunnahkan untuk mengawali jima itu dengan Bismillah. Ini kadang-kadang kita kecolongan ya. Ya. Sehingga banyak orang yang lupa akan kalimat itu, padahal berakibat fatal. Nah, tadi saya mengajarin nanti kita Is'adur Rafiq ya. Karena Imam Abu Sa'id dikatakan bahwa ada meeting, ada pertemuan antara syaitan yang tinggal atau yang ditugaskan Allah untuk menggoda orang-orang muslim dan setan yang memang ditugaskan untuk menggoda orang kafir. Nah, terjadi di sini terjadi apa itu? Bukan keanehan ya. Terjadi sesuatu yang mengagetkan. Setan yang ketemu setan yang tinggal di muslim ketemu setan yang di kafir, merasa takjub. Sebab itu setan yang tinggal di kafir ternyata keadaannya saminul badan, badannya gemuk, kemudian keadaannya sehat, pokoknya luar biasa lah. Nah, kalau si setan yang tinggal di kafir melihat setan yang ada di muslim, merasa kagetnya, keadaannya sangat kurus, sangat memprihatinkan, penuh dengan penyakit. Akhirnya mereka dialog, mereka ngobrol. Kok kamu kurus amat? Kenapa? Kata orang yang, kata setan yang di kafir ya. Justru aku mau nanya, kok kamu bisa sehat amat? Kira-kira jamu apa sing diube? Jawaban mereka apa?
Kata setan yang di muslim, bagaimana aku tidak menjadi kurus sementara aku punya bos itu mengawali segala kegiatannya dengan bismillah. Nah, dengan bismillah dibaca, maka aku terusir. Akhirnya aku tidak bisa ikut bersama itu si bos di dalam kegiatannya. Idza rada an yakul yubasmil. Kalau seandainya itu bosku mau makan, baca bismillah. Akhirnya aku nggak bisa makan. Bagaimana nggak kurus? Wa idza arada an yashrab, kalau minum, baca bismillah. Akhirnya aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Wa idza arada an yanam, mau tidur, baca bismillah. Aku ya ora iso turu. Kata Wahyu aing tuh bisa es, orang bos aing baca bismillah. Alah, singkatnya aja. Wa idza arada an yujami'a ahlahu, maaf ini kitabnya bukan porno. Malah termasuk kalau menghendaki jima dengan istrinya, itu bosku tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku hanya jadi ya penonton. Kan nonton yang begitu kan bikin sesak napas, ya. Paham ya? Nanti ada akibat yang fatal. Lah bosmu piye? Atasan kamu, wah itu wong bebas. Bosku itu aja jangan-jangan baca bismillah kan oleh orang. Mau makan nggak bismillah, ya aku makan bareng. Mau minum nggak baca bismillah, ya aku makan bareng. Sampai menggauli istrinya pun tidak bismillah. Akhirnya aku bisa berserikat lah, berserikat. Nah, akhirnya apa pendapat para ulama jelas, kalau walaupun dia muslim saat berjima tidak melakukan bismillah, umpama sperma yang saat itu tersalurkan kepada istri kita sementara kita nggak baca bismillah, maka dipastikan akan jadi anak. Kemudian anaknya berarti separuh anak orang, separuh anak kalau ngomong itu kan jujur, sekarang banyak anak setan. Di mana itu kira-kira? Nggak di Amerika, kadang-kadang di majelis taklim. Waduh, Abi, itu kerjaan saya semua. Kalau memang itu kegiatan Anda, maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bertaubatlah dari meninggalkan bismillah saat itu, insya Allah. Jangan-jangan yang belum lahir anak kita, yang sudah lahir pun dengan taubat yang kita lakukan, mereka akan dipelihara oleh Allah. Ini ya. Karena itu kalau habis salat jangan lupa astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Gampanglah atubu ilaihi, masalah-masalah lainnya, masalah itu aja ya. Tolong istri kita juga harus sama. Jangan sampai itu istri para hanya suami. Sebab apa? Kalau sudah berumah tangga diminta suami istri itu bareng dalam satu kegiatan. Sering saya bilang, kita doanya hafal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal semua. Tapi sayang mereka suka lupa yang Allah firmankan sebelum keluar kalimah Rabbana ya. Kalimah Rabbana zalamna itu diawali dengan qala ya. Jadi kalau Bapak pernah belajar nahwu, kalau satu orang qala, kalau dua qala, nah kalau banyak, nah itu sudah kita salah ngomong kan, qalu ngerokok dulu, padahal bukan begitu. Qala untuk satu orang, qala pakai alif lamnya untuk dua orang. Kalau qalu untuk 3 orang atau lebih. Nah, sementara kalau bapak-bapak sekarang telaten, teliti,
Sebelum keluar Rabbana zalamna, Allah mengawalnya dengan qala Rabbana. Artinya apa? Mereka berdua berkata. Mereka berdua. Siapa berdua? Siapa yang dimaksud berdua di sini? Nabi Adam alaihi salam dan istri tercintanya ibunda Hawa alaihi salam. Jelas ya? Berarti Pak Hambali tidak cukup ngomong kolak, kudu karo istri ini bareng. Haji Moko ngingoten ibu Haji kongkon robana. Siapa lagi? Bang Rohman robana sendirian. Bini suruh bareng kita. Sebab itu rahmat datang ke kamar, datang ke rumah. Sementara penghuni kamar penghuni rumah adalah kita berdua dengan istri kita. Maka oleh karena itu saya kepengen bapak-bapak jangan hanya ngurus diri sendiri, istri juga harus dikasih pengarahan ya. Dan ya kalau dulu kan agak jarang, kadang-kadang istrinya rajin, suaminya enggak, orang dulu. Kadang-kadang suaminya rajin, istrinya enggak, orang dulu. Kalau sekarang kan alhamdulillah ikut orang dulu. Tangge. Makanya saya minta kepada bapak serta ibu untuk sama-sama berada di dalam koridor yang telah Allah atur, yang telah dirapihkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita kembali ke pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sunnah itu adalah waktu kita melakukan segala sesuatu yang diridhoi Allah, apalagi itu perintah Allah. Sudah diterangin apa belum nih? Yang ketiganya sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah itu seperti fardu kifayah, udah kemarin saya kasih tahu ya. Walaupun nggak semua yang melakukan, cukup satu orang yang lain kebagian pahala ya. Tapi kalau semuanya nggak mengerjakan, semua akan ditimpa dosa oleh Allah. Kemarin saya ambil contoh sholat berjamaah itu fardu kifayah, fardu itu ya. Nah seandainya sholat yang berjamaah ada beberapa orang, yang lain enggak, maka tidak terkena dosa meninggalkan berjamaah. Tapi kalau sekampung nggak ada berjamaah, semuanya jadi berdosa. Jelas keterangan saya ya? Ini ngaji mana sebulan sekali yang ngerti kan kesian. Nah kalau sunnah kifayah, karena sunnah itu sesuatu kalau kita lakukan ada pahala, kalau kita tinggal tidak berdosa kan begitu. Sekarang kalau sunnah kifayah bagaimana? Umpama kita melakukan satu kegiatan yang baca bismillah cuma satu, yang lain semuanya kebagian pahala sunnah. Contohnya kal akli bil jamaah, seperti kita makan berjamaah ya. Kayak sebentar lagi ya, masih ada makan malam ini. Ada yang punya rumah ini. Nah, nanti bismillahnya walaupun satu orang, yang lain dapat pahala. Jelas ya? Nah kalau semuanya nggak bismillah, berarti semuanya nggak dapat pahala, walaupun nggak disiksa ya. Nah, sementara kita menginginkan setiap kegiatan itu kan ada pahala. Ya apa salahnya sekarang salah satu di antara kita jangan lupa untuk membaca bismillah. Itu yang keduanya, wa kama fil jima'i, termasuk di dalam melaksanakan persetubuhan dengan istri. Kedudukan bismillah di situ sunnah kifayah ya. Arti sunnah kifayah apa? Kalau seandainya di antara satu di antara kita membacanya, walaupun kita punya teman enggak membaca, tetap dia mendapat pahala sunnah. Jelas ya? Jelas ya? Nah kalau dua-duanya enggak, ya nggak ada pahala sunnahnya. Malah tadi kalau melihat cerita tadi kan rada khawatir tuh. Jadi saya suka umum tadi ngomong, kalau kamu punya keinginan tanya, apa kamu yang baca bismillah, apa saya? Kalau isinya pinter, ya bareng wae mas.
Suami baca bismillah, istri baca bismillah. Insya Allah tidak akan pernah disertai atau diikuti oleh syaitan ya. Ya kalau saya mau lanjut ada yang lebih lagi doanya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan fima rozak. Wah, kayaknya belum dipakai nih orang yang apa. Allahumma jannibna syaitan. Ini hati-hati ya. Ini hubungannya dengan keturunan. Anak jadi soleh, anak jadi nurut, anak jadi membahagiakan. Gara-gara kita indal jima, setiap kita jima baca doa ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana fima rozaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan ya. Kemudian jangan sampai ikut campur itu setan di dalam masalah rezeki yang saya terima. Rezeki di sini bukan berupa uang, tapi berupa walad, berupa seorang anak. Insya Allah anak kita kalau cara apa ya, bikin ngomong cara bikinnya ya salah, cara prosesnya lah ya, prosesnya pakai itu insya Allah anak kita akan susah untuk digoda syaitan. Nah kalau setan sudah tidak dekat diharapkan anak itu jadi soleh. Nah kalau udah soleh insya Allah ibu dan bapaknya akan berbahagia dengan kehadiran itu anak. Nah sekarang kan banyak tuh. Nah mau kayak jangan-jangan ini sekarang yang tega membunuh orang tua ada, yang meracun orang tua ada, apalagi melotot tulang pinggang udah nggak kehitung gitu ya. Di sini perlu sama-sama kita meningkatkan perhatian betapa pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim.